Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga aku yang di sini ya, sama Alicia. Alhamdulillah. Alicia lagi tidur teman-teman, tapi aku mau ajak dia pergi ya ke rumah sakit lagi seperti yang aku udah bilang, karena kemarin itu dokternya nggak ada ya teman-teman. Jadi hari ini aku mau balik ke sana dan bapak mertua yang mau ngajak aku lagi. Dan Alicia hari ini aku agak sedih ya teman-teman, karena tadi pagi dia bangun di sininya, di pinggir mata ada kayak apa ya, eh, ke apa sih kalau orang Jawa ngomongnya apa ya, eh, apa tai mata ya, apa kuning-kuning itu, kepet kepet apa ya teman-temannya, pokoknya kayak dia itu susah buka gitu, kayak lengket teman-teman. Kayak semoga sih nggak parah ya teman-teman. Hari ini matanya agak merah teman-teman. Aku juga udah tanya sama mantan bosku ya, karena keluarganya ada yang jadi dokter anak, jadi aku nanya ini bahaya apa enggak. Soalnya waktu kemarin aku di rumah majikanku, pas lagi nyusuin itu air susunya itu nggak sengaja itu mancur ke matanya. Apa karena itu atau apa karena yang lain gitu kan, aku cuma tanya aja. Semoga sih nggak lebih parah ya teman-teman. Kalau lebih parah ya aku bener-bener sedih teman-teman. Semoga sih dia sembuh hari ini juga ya. So aku sekarang mau keluar, jadi minta doanya teman-teman, semoga aku dan Alicia semuanya sehat ya. Ini dia, mau aku ganti baju tapi lelap banget tidurnya teman-teman. Kemarin nggak bisa tidur di rumah majikan. Nih dia udah kemo banget ya. Alicia tidur nyenyak banget teman-teman. Sekarang kita lagi nunggu kereta. Nah kita udah di dokter teman-teman, mertua lagi daftarin. Nah ini matanya Alicia ya, keadaannya seperti ini teman-teman, agak merah. Dan aku udah lihat dokter juga ya. Nah dokter bilang aku harus disuntik ininya teman-teman, lenganku ya. Jadi semoga sembuh habis suntik ya, karena memang aku udah dikasih alat sih, tapi aku jarang pakai soalnya ribet ngurus bayi ya. Jadi semoga dengan suntik langsung sembuh ya. Alicia itulah, bye bye. Tamam Alicia, bye bye. Ya kasihan banget teman-teman, aku sedih banget. Kita udah lagi nunggu kereta lagi ya teman-teman ya. Dan ini hasilnya dari dokter ya, seperti ini teman-teman. Aku disuntik dan ini nggak boleh dibuka selama 2 hari ya. Jadi tapi lebih kasihan Alicia ya, matanya teman-teman. Aku sedih banget teman-teman. Setelah beberapa jam di rumah ya, dan aku benar-benar khawatir dengan keadaan Alicia ya, matanya teman-teman. Jadi aku tadi kasih tahu siapa Muhammad ya, suamiku, dan akhirnya dia juga worried ya. Terus akhirnya dia telepon lagi bapaknya untuk nganterin kita ke rumah sakit lagi teman-teman. Kali ini buat Alicia ya, semoga nggak apa-apa teman-teman. Aku soalnya khawatir banget teman-teman, sedih banget rasanya loh. Kalau Alicia-nya sih ya alhamdulillah nggak panas, dan dia juga ceria ya, nggak rewel gitu. Tapi memang apa namanya, sayu dan merah, jadi aku bener-bener sedih teman-teman. Mending aku bawa aja ya, diperiksain ya. Dan alhamdulillah
bapak mertua kan udah pensiun ya, dia nggak kerja, jadi dia selalu ada waktu tiap harinya kayaknya sih ya. Alhamdulillah hari ini begitu ditelepon suami juga dia langsung OTW. Sekarang dia lagi ke tramway ya, di tramway, terus kita mau ketemuan di tramway. Kita udah di luar teman-teman ya. Untungnya musim panas teman-teman, ini jam 7 masih terang benderang ya. Kalau musim dingin pasti bener-bener ribet deh. Delicious living. Gak ada itu liftnya teman-teman. Kita udah di depan rumah sakit. Kayaknya kita mau ke emergency ya, karena udah jam 7 lebih. Kayaknya dokter-dokter dan pengikutnya udah pada pulang. Kayaknya ini emergency. Nah, kelihatan teman-teman. Kita udah keluar dari rumah sakit dan kita mau ke apotik beli obatnya ya. Nah, sekarang mulai grumpy. Lagi nunggu Dede beli obat. Nah, di sini belinya, mertua lagi ngantri ya. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal rumah sakit ya, tidur nak. Nah. Ngomong-ngomong soal rumah sakit ya, kemarin ada yang nanya, maksudnya ada yang request suruh sepil gimana biaya melahirkan di rumah sakit ya. Ini requestnya Mbak Nia. Terima kasih Mbak Nia. Bentar, kameranya rada miring. Nah, terima kasih requestnya ya. Jadi aku waktu itu melahirkan di rumah sakit umum ya teman-teman, dan aku rasa ya, setahu aku itu bayar enggaknya itu tergantung teman-teman, tergantung status kita di sini, terus tergantung kita mau di mana melahirkannya gitu kan ya. Aku kan menikah teman-teman. Nah, menikah dan aku suamiku itu kerja, dan kerjaannya itu ada asuransi kesehatan, dan itu mencakup keluarganya dia gitu. Jadi mencakup aku dan anakku gitu teman-teman. Jadi aku nikah resmi, terus aku suaminya kerja dan punya asuransi. Jadi kalau aku ke rumah sakit umum itu gratis teman-teman. Jadi gratis tanpa dipungut biaya ya. Cuman ya kayak obatnya itu nebus sendiri ya teman-teman ya. Mungkin di Indonesia juga sistemnya udah gitu ya. Jadi ya aku cuman habis itu vitamin-vitamin sama obat setelah melahirkan itu kan ya, kayak antibiotik gitu kan teman-teman. Jadi ya itu aja spendnya kita, maksudnya ngeluarin duit buat itu aja teman-teman. Ini anakku, maaf ya nak. Tamam. Oke, tidur nak. Sorry ya sambil teman-teman. Nah, jadi ada cerita juga ya. Ada seorang teman, dia itu nikah siri teman-teman. Jadi belum resmi nikah di pemerintah Turki ya. Jadi dia kalau mau ke rumah sakit umum pun tetap harus bayar ya. Tapi enggak semahal rumah sakit pribadi ya. Waktu itu dia juga pas hamil terus melahirkan, tapi dia memilih melahirkan di rumah sakit pribadi ya, private RS ya. Jadinya dia bayar mahal teman-teman, sekitar
25 apa 30.000 tele ya, yang setara 15 jutaan Indonesia ya. Jadi ya lumayan teman-teman. Jadi ya seperti itu. Tapi semisal pun aku kan resmi nikah, tapi kalau aku mau melahirkan di private rumah sakit, aku juga harus bayar teman-teman. Kayaknya sih nggak ada diskonan, kayaknya sih sama mungkin ya kalau nggak salah, atau mungkin lebih miring ya, kurang paham teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan aku juga pernah sebelum menikah aku juga pemegang visa kerja ya. Dari visa kerja itu aku juga udah pernah operasi kecil ya teman-teman. Dan disitu juga aku kan dari visa kerja aku kan dapat asuransi kesehatan. Jadi aku juga gratis juga teman-teman, cuman obatnya aja. Nah terus kalau misalnya nih overstay, aku rasa di semua negara itu harus bayar kalau mau ke rumah sakit teman-teman. Jadi ya itu teman-teman, untuk pertanyaan berapa bayarnya itu tergantung status kita ya. Jadi waktu itu juga pas aku lagi di rumah sakit pas melahirkan itu juga ada orang Turki, dia bilang punya anak 3, anak yang ketiga itu yang dilahirkan, dan dia bilang dia nggak kerja, terus suaminya juga nggak punya asuransi kesehatan kalau nggak salah gitu kata mertua ya. Jadi kemungkinan pun dia bayar teman-teman. Jadi ya tergantung status teman-teman kayaknya itu. Nah jadi waktu itu ada lagi pertanyaan dari siapa ya, lupa, pokoknya ada pertanyaan lagi. Dia tanya kalau orang melahirkan di Turki itu digaji enggak, karena mungkin dia tahu ya kalau di negara Jerman, yang setahu aku di Europe itu kalau orang melahirkan memang yang punya anak memang tetap disantuni gitu ya. Tapi kalau aku nggak dapat teman-teman. Aku tanya suami bilang gini, kalau aku kerja kayaknya aku dapat, tapi karena aku nggak kerja jadi aku nggak dapat teman-teman gitu ya. Reasonable sih, maksudnya alasannya benar juga sih gitu ya. Jadi ya benar-benar ini aku 100% itunya suami yang ngehidupi aku ya, sama mertuaku teman-teman. Alhamdulillah ya, aku ini lagi numpang ya, tapi ya namanya juga punya anak ya teman-teman ya. Insya Allah nantilah kalau suatu hari aku punya kerjaan yang lebih baik, atau mungkin seandainya kontenku lebih baik ya, semoga teman-teman ya. Terima kasih banyak buat kalian-kalian yang masih setia sama kontennya Rosi ya, yang sederhana apa adanya seperti ini, kehidupan di Turki seperti ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, dan maaf kalau ada salah kata atau tindakan ya. Dan juga bagi kalian yang pengen tahu tentang keadaan Turki ya, boleh tanya lagi ya, boleh request lagi ya. Kalau aku tahu insya Allah aku bakal sharing ke kalian ya apa yang aku tahu tentang Turki ya teman-teman. Jadi thank you banget teman-teman, see you in the next video. Ini Alisha udah bobo. Thank you, bye bye. Jaga kesehatannya semua ya, karena sehat itu benar-benar mahal harganya.